sih caranya atau biasanya untuk apply kerjaan di luar negeri? Oke. Terus yang kelima ada appendix, itu ada saya ngelampirin beberapa link informasi materi tentang critical thinking sama CV atau cover letter. Terus kita bisa next. Tadi Mbak Hasna udah bilang sedikit, terus juga dari poster di Best Talent mungkin juga udah tahu sedikit tentang saya. Nama lengkap saya Handika Sandra Dewi, tapi biasanya dipanggil Sandra. Saya sekarang tinggal di Swedia bagian utara, nama kotanya itu Luleå yang ada di titik merah itu. Jadi ini sebenarnya kayak 100 km dari Arctic Circle, jadi udah bisa dibilang dekat sama Kutub Utara. Pendidikan S1 saya di Universitas Padjadjaran, saya ambil bidang fisika, waktu itu sempat jadi asisten laboratorium di Unpad. Terus selama pendidikan tuh saya selalu penasaran apa sih bedanya pendidikan di Indonesia sama di luar negeri. Terus saya selalu pengen dari dulu kayak pengen coba sekolah di luar negeri gitu. Jadi saya bisa bandingin pendidikan Indonesia gimana sama pendidikan di luar negeri itu kayak gimana. Terus makanya waktu itu saya melanjutkan pendidikan S2 di Glasgow. Kebetulan orang tua juga support saya untuk S2 keluar. Terus saya daftar ke Glasgow, keterima, terus saya ambil fisika, fokusnya di advanced materials. Terus selama pendidikan di Glasgow, karena dari awal niat saya pengen tahu di luar negeri itu kayak gimana, terus dari pengalaman pendidikan juga pekerjaan, terus saya coba untuk jadi volunteer di beberapa charity shop. Jadi di Glasgow tuh ada kayak kayak charity shop tuh, jadi kayak misalkan kalau misalkan kita udah misalkan kita punya baju yang udah nggak kepake, itu biasanya mereka sumbangin ke kayak lembaga gitu, lembaga yang ngumpulin baju-baju bekas, nanti baju bekas itu dijual lagi. Nah, keuntungan dari penjualan ini tuh disumbangin buat misalkan orang yang sakit kanker, jadi beberapa charity shop yang kerja di bagian kanker, atau misalkan untuk homeless people atau orang-orang yang nggak punya rumah kayak gitu. Jadi nanti uang dari penjualannya disumbangin. Nah, saya sempat kerja jadi volunteer di charity shop yang untuk ngurusin homeless people atau orang-orang yang nggak punya rumah gitu. Nah, setelah dari Glasgow, waktu itu saya pengen nggak tahu ya, saya dari dulu selalu tertarik untuk tinggal di luar negeri, terus udah gitu kerja di luar negeri, terus juga saya juga pengen jadi peneliti kan. Terus saya apply ke berbagai macam dari industri, terus udah gitu sampai ke universitas juga. Karena intinya saya pengen jadi peneliti, terus waktu di Glasgow tuh saya datang ke dia ada kayak career support center gitu. Terus saya bilang ke mereka saya pengen jadi peneliti, terus caranya gimana. Terus udah gitu mereka kasih tahu ke saya kalau untuk jadi peneliti itu bisa jadi peneliti di industri atau di universitas. Terus udah gitu saya waktu itu apply ke industri sama ke universitas, pokoknya daftar aja kemanapun yang ada judulnya peneliti. Waktu itu sempat daftar juga ke Unilever, sempat daftar juga ke Nikon yang di UK. Terus saya bukain universitas satu-satu yang ada di Eropa, bahkan di Korea juga, sempat di Jepang. Pokoknya universitas di seluruh dunia saya bukain tuh website satu-satu, terus saya apply. Terus akhirnya saya keterima di Luleå University of Technology ini di bagian Manufacturing System Engineering. Nah, ini yang agak tricky sih sebenarnya. Kalau di Swedia itu namanya S3, di sini namanya PhD atau Doctoral Philosophy, itu dianggapnya sebagai employment. Jadi saya sebenarnya kayak saya jalanin pendidikan sebagai doktor, tapi juga saya pegawai di universitas sebagai peneliti. Jadi kerjaan saya di sini juga ngajar, terus udah gitu penelitian, terus bikin paper, terus apa lagi ya, bimbingan mahasiswa S1 sama S2, terus juga manajemen project, terus udah gitu datang
meeting, terus ya gitu. Jadi nanti untuk gelarnya sendiri tuh jadi kayak hadiah gitu. Jadi nanti setelah saya bikin paper, terus papernya tuh dikumpulin jadi buku, terus udah gitu defense, terus ya udah kalau misalkan si examinernya tuh suka sama buku yang saya bikin, dapat degree-nya. Kalau misalkan nggak suka, ya nanti coba lagi kayak gitu. Jadi ibaratnya sekarang kayak kerja juga sambil ngejar gelar doktor. Tapi intinya saya peneliti. Gitu. Terus next. Slide-nya bisa diturunin. Nah, terus kenapa di luar negeri? Ini juga sekalian kayak mungkin positifnya ya dari kerja di luar negeri atau untuk memilih kerja atau sekolah di luar negeri. Itu yang pertama, kesempatan eksplorasi tempat baru. Jadi kalau misalkan kita bicara kayak Eropa sama Indonesia, dari segi musim aja juga beda kan. Terus udah gitu apa sih namanya, keadaan geografinya tuh beda. Terus apa namanya, ibaratnya kayak tempat baru, suasana baru, orang-orangnya beda. Jadi itu salah satunya menurut aku nilai plus juga sih. Jadi kita nggak cuman kayak ngelihat satu wilayah aja kayak di Indonesia, terus kalau misalkan kita keluaran kita bisa lihat tempat baru gitu. Kayak waktu kemarin sih di UK itu, UK sama Swedia aja udah beda, padahal itu masih sama-sama Eropa kan, tapi dari orang-orangnya beda banget, budayanya beda banget, tempat apa namanya, alamnya, cuacanya pun beda banget gitu. Kayak misalkan kalau sekarang saya kan tinggal dekat Kutub Utara, biasanya kalau summer tuh nggak ada apa namanya, nggak ada nggak ada nggak ada malam. Jadi siangnya itu 24 jam, matahari 24 jam kalau summer. Terus kalau winter, malamnya 24 jam juga. Jadi pengalaman ini nggak bisa, cuman bisa didapetin kalau kita tinggal di dekat Kutub Utara kan. Dan kita nggak bisa dapet ini waktu kita di Indonesia misalkan. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kenapa kita harus apa namanya, nggak harus sih sebenarnya, kayak pertimbangan untuk keluar negeri gitu. Terus yang kedua, yang bisa jadi pertimbangan juga atau nilai plusnya tuh keanekaragaman, diversity yang lebih tinggi. Jadi karena tadi kan sebenarnya ini relatif juga ya, cuman ada beberapa tempat yang dia internasional, jadi kita kerjanya sama, misalkan dapat rekan kerja yang dari negara lain. Kayak misalkan yang saya alami sekarang, teman kerja saya yang dari Rusia, yang dari Prancis, yang dari Amerika, India, Austria, Jerman, sama Swedia. Jadi itu dari beberapa negara yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda. Dan ini mungkin kalau di Indonesia juga sebenarnya Indonesia diversity-nya lumayan tinggi kan. Kayak misalkan orang yang dari suku, misalkan orang dari Jawa atau dari Sunda atau dari Kalimantan atau dari Sumatera, itu kan budaya udah beda. Sebenarnya mirip-mirip sih, cuman kalau misalkan di luar negeri itu intensitasnya bisa lebih tinggi daripada itu. Dan terutama kalau di Eropa tuh orangnya agak keras ya, egoismenya tuh lebih tinggi. Jadi itu juga bisa jadi tantangan dan jadi pengalaman yang berharga sih nanti untuk kedepannya. Terus juga kerja di luar negeri itu bisa peluang pekerjaannya lebih, menurut sebenarnya nggak selalu lebih tinggi ya, bisa jadi peluang pekerjaannya itu lebih besar. Kalau misalkan kayak di bidang aku di fisika, waktu itu aku memutuskan untuk di luar negeri juga karena aku ngerasa aku lebih banyak lihat peluang di sini. Kayak misalkan kalau aku dari bidangku tuh, aku bisa kerja di industri jadi programmer, atau misalkan aku jadi peneliti di bidang polimer, atau misalkan jadi di teknik pun mereka nerima apa namanya, lulusan fisika gitu. Sedangkan aku waktu itu ngerasa kalau misalkan di Indonesia tuh belum banyak kan industri manufaktur yang misalkan nerima fisika, atau misalkan intinya aku nggak ngerasa lebih apa ya, aku waktu itu nggak ngerasa banyak peluang di Indonesia, sedangkan aku ngeliat banyak peluang itu di luar negeri. Karena sini banyak
perusahaan yang istilahnya mereka nerima lulusan fisika gitu. Terus udah gitu karena kita kalau keluar negeri itu juga kan kita ketemu banyak orang, jadi kita bisa networking sama banyak orang juga gitu. Kita bisa punya teman dari misalkan beberapa negara atau dari ketemu orang yang lebih banyak lagi gitu. Terus juga masalah gaji mungkin sebenarnya relatif ya, gaji yang lebih kalau misalkan dikonversi karena rupiah tuh cenderung lemah, jadi kalau misalkan dikonversi ke rupiah tuh kayak seolah gajinya lebih tinggi, padahal mungkin itu sebenarnya standar. Nah itu nanti masuknya ke yang seterusnya, bisa di next itunya slide-nya. Nah, yang gaji lebih tinggi tadi tuh itu tergantung sih, karena sebenarnya oke, kalau dikonversi ke mata uang Indonesia gajinya lebih tinggi, itu bisa jadinya lebih tinggi. Cuman karena biaya hidup di sini tuh agak lebih tinggi dari Indonesia, jadi sebenarnya kalau misalkan di sini itu jadinya biasa aja gitu, kayak gajinya tuh standar rata-rata. Cuman kalau emang dikonversi ke rupiah itu jadinya tinggi banget. Nah, terus karena tadi kan saya udah mention tuh apa ya? Nyebutin beberapa kayak misalkan kita bisa ketemu sama orang dari berbagai negara, terus udah gitu diversity-nya juga lebih tinggi dari Indonesia. Nah, salah satu tantangan yang mesti dipikirin sebelum kita mutus untuk keluar negeri itu cultural shock sama homesick sih. Jadi cultural shock tuh kayak karena kita dihadapin sama orang dari berbagai negara, dan kalau di Eropa sendiri tuh budayanya agak beda sama di Indonesia. Saya nggak bisa mengeneralisasi Eropa karena sebenarnya kayak pengalaman kemarin di UK sama di Swedia aja tuh udah beda banget. Sebenarnya saya nggak begitu banyak dapat cultural shock di UK, dapatnya tuh malah banyakan di Swedia daripada di UK, karena awalnya saya pikir di Eropa tuh kayak satu negara. Sebenarnya nggak satu negara sih, dia ada banyak negara, cuman kayak awalnya saya pikir budaya itu mirip-mirip antara negara satu sama negara lainnya. Ternyata itu tuh enggak banget, itu beda banget. Bahkan UK sama Swedia, kalau misalkan Swedia dibandingin lagi sama Jerman, itu beda banget. Jerman sama Prancis sama Spanyol itu beda banget. Kayak mereka benar-benar punya budaya yang beda, bahkan budaya kerjanya sendiri itu beda. Kayak kalau orang cultural shock yang saya dapat pertama kali di Swedia tuh, orang sini kalau saya bilang cenderung agak lelet, terus juga gitu agak malas dibandingin sama orang UK. Awalnya kan saya datang dari UK itu kayak kalau di UK itu harus tepat waktu, terus udah gitu harus cepat, kerja tuh harus bener-bener semuanya harus perfect, terus udah gitu harus bisa cepet gitu kan. Nah pas saya datang ke Swedia itu ternyata orangnya tuh agak lelet, jauh lebih lelet dibanding sama orang UK. Terus udah gitu mereka tuh banyak breaknya gitu. Kalau orang UK kan dia breaknya tuh cuman kayak lunch 30 menit, terus udah gitu coffee break probably 15 menit kayak gitu. Kalau di Swedia tuh dia ada kayak coffee break tuh sekitar pagi 15 menit sampai 30 menit, terus udah gitu siang 1 jam makan siang, terus udah gitu 30 menit coffee, jadi dia breaknya lebih lama kan. Nah sempat juga cultural shocknya di situ, kayak nyamain kadang ngerasa nggak enak juga kan kalau nggak ikut coffee break gitu. Terus tapi untungnya orang-orang di sini agak lumayan terbuka sih, kayak open minded gitu, jadi terserah kita aja mau ngapain kayak gitu. Mau ngapain, kalau mau ikut-ikut, kalau misalkan nggak ikut coffee break ya udah gitu. Cuman perbedaan culture, budaya kerja sama budaya keseharian itu juga itu mesti diperhitungkan juga dan harus siap menerima. Terus udah gitu homesick. Itu tantangan juga karena budayanya beda kan, jadi kadang pengen pulang, kayak misalkan musim pandemi kayak sekarang gini kan nggak bisa kemana-mana kan, stuck di sini. Terus kadang juga pengen pulang, terus dari segi makanan juga beda kan di Eropa. Terus paling solusinya kalau kayak gitu masak sendiri atau misalkan komunikasi sama keluarga. Tapi itu salah satu tantangan yang
masih dipikirin juga kalau misalkan kerja di luar negeri. Terus udah gitu, sebelum kerja di luar negeri, yang masih dipikirin juga tuh residence permit sama taxnya tadi. Yang kayak misalkan gaji. Jadi biasanya tuh kalau misalkan apa namanya di apa ya ada kayak lowongan pekerjaan gitu, mereka di situ udah nyantumin kan gajinya berapa. Nah, sebelum itu tuh kita harus tahu dulu berapa pajak yang harus kita bayar ke pemerintah di negara itu. Jadi jangan sampai gaji yang benar-benar kita terima itu apa namanya kurang dari living standard yang ada di negara itu. Jadi tapi sebenarnya itu jarang banget kejadian sih. Cuman ini pajak itu mesti diperhitungkan juga apakah kita harus bayar pajak sendiri atau si perusahaan itu yang udah ngebayarin pajak ke negaranya gitu. Terus udah gitu residence permit juga kayak kita harus mikir susah nggak sih dapat residence permit, dan biasanya residence permit ini tuh penting juga karena ada beberapa perusahaan kayak misalkan misalkan yang di UK yang aku tahu itu tuh dia untuk dapat residence permit atau kayak visa. Sebenarnya residence permit itu sama kayak visa, cuman dibilangnya residence permit karena kita tinggal di negara itu lebih dari 6 bulan. Nah, untuk dapat residence permit ini, si perusahaan itu harus nge-support kita ke pemerintah. Nah, itu tuh nggak semua perusahaan bisa nge-support kita ke pemerintah. Jadi kadang, kita harus cek dulu nih sama perusahaannya bisa support apa enggak. Tapi biasanya si perusahaan itu juga nanya sih ke kita, kamu butuh support nggak untuk residence permit ini gitu. Tapi intinya kalau misalnya si perusahaan itu mau kita untuk ada di perusahaan mereka, mereka akan apa sih namanya? How do you call it? Like mereka akan ngusahain kita untuk dapat si residence permit itu. Gitu sih. Terus next. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dibutuhin untuk daftar kerjaan atau apa aja sih yang mesti disiapin? Yang pertama dan paling penting itu English. Itu penting banget. Mau dimanapun negaranya, at least kita harus bisa bahasa Inggris. Karena gimana pun kita komunikasi pakai bahasa Inggris kan, bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi bahasa Inggris itu paling penting. Nah, masalah kan ada tuh yang kayak tes IELTS atau TOEFL kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau dari pengalaman aku ngelamar kerjaan kemarin tuh itu penting ada nilai itu tuh bisa apa namanya kayak nambah CV kita. Cuman itu nggak menentukan segalanya. Jadi kan karena nanti tuh kita kayak masukin CV atau cover letter gitu kan ke apa namanya kita biasanya tuh submit CV sama cover letter ke kayak portal aplikasi gitu. Nah, kita nulis CV sama cover letter itu dalam bahasa Inggris kan. Nah, dari situ si perusahaan itu atau misalkan si universitas itu bakal ngelihat kemampuan bahasa Inggris kita tuh kayak gimana. Nah, dari situ juga nanti kan kita bakal di interview. Nah, interview itu juga pakai bahasa Inggris biasanya. Jadi mereka udah bisa lihat kemampuan bahasa Inggris kita tuh kayak sejauh apa gitu. Terus yang kedua bahasa negara yang dituju kayak kalau misalkan UK itu udah pastikan bahasa Inggris, jadi udah nggak perlu bahasa lain lagi. Cuman kalau misalkan kayak mau ke Jerman atau Spanyol, Prancis atau Swedia itu kalau kita bisa bahasa mereka itu jadi kayak nilai plus sendiri gitu. Jadi kayak misalkan kalau di Swedia tuh dia orangnya Swedia sebenarnya lebih terbuka ya, kita nggak mesti bisa bahasa Swedia. Saya aja nggak bisa bahasa Swedia. Tapi mereka masih bisa nerima. Cuman kalau kayak Jerman gitu, aku dengar mereka mengharuskan si orang itu tuh bisa bahasa Jerman. Jadi kalau misalkan mau kerja di Jerman, itu sebenarnya bisa bahasa Jerman itu lebih utama daripada bisa bahasa Inggris. Gitu kayak Perancis juga. Kayak Perancis, Spanyol aku dengar juga mereka mengharuskan si pelamar itu bisa bahasa Spanyol atau bahasa Perancis. Tapi kalau di Skandinavia biasanya mereka lebih terbuka, bahasa Inggris juga oke. Tapi intinya yang paling penting itu bahasa Inggris. Terus yang ketiga itu
critical thinking atau cara berpikir kritis. Jadi kalau menurut aku nih penting regardless pekerjaan atau misalkan regardless mau jadi peneliti atau misalkan mau kerja di universitas atau misalkan apapun yang namanya berpikir kritis itu penting. Jadi critical thinking di sini tuh kayak kita harus bisa kita harus ngasih support ke argumen kita. Jadi kalau misalkan kita bilang ini nggak tahu sih kalau teman-teman pernah dengar nggak kayak misalkan deductive logic and inductive logic. Jadi kayak cara merangkai argumen. Jadi kalau misalkan kayak di UK gitu, mereka benar-benar peduli struktur kita dalam berargumen. Jadi misalkan kita kasih statement, kita harus jelasin juga alasan statement kita tuh apa, dan kita bisa ke statement itu tuh awalnya dari mana gitu. Nah itu nanti ditelusurinya pakai inductive sama deductive logic. Nah saya lampirin link di presentasi ini. Itu ada satu website dari Monash University, dia ngebahas critical thinking, cara-caranya, terus juga sama definisi masing-masing. Jadi dari critical thinking ini sebenarnya kayak umbrella term gitu, nanti di bawah critical thinking itu ada aspek-aspeknya lagi. Itu ada di website di appendix itu. Terus juga expertise di bidang masing-masing, itu juga penting sih, cuman jadi kayak misalkan kalau misalkan mau apply ke teknik, ke bagian teknik atau misalkan ke bagian PR, ya paling kayak degree-nya, terus udah gitu nilainya, terus pengalaman kerja di bidang itu. Kadang universitas itu penting dan nilai itu penting, cuman itu nggak segalanya. Nilai bagus sama universitas bagus itu bisa how do you call it, like bisa kayak nambah nilai di CV atau bisa jadi nilai plus, tapi itu nggak menentukan segalanya kayak gitu. Sebenarnya selama bisa bisa nulis CV yang bagus atau cover letter yang bagus, itu sebenarnya nggak masalah sih gitu. Terus selanjutnya next. Nah, selanjutnya juga selama di sini ada beberapa skill yang aku pikir penting dari pengalaman yang aku jalanin selama 2 tahun di Swedia. Nggak, hampir 2,5 tahun sih sebenarnya di sini. Yang pertama tuh negotiation skill. Jadi teknik bernegosiasi itu penting banget karena ketika interview pun nanti kita bisa mereka biasanya tuh nanya kan mereka pengen tahu kita orangnya kayak apa, dan kita tuh juga harus pengen tahu kalau mereka tuh kayak apa, kayak misalkan situasi kerjanya tuh kayak apa, terus udah gitu gajinya gimana, liburannya tuh liburannya tuh berapa banyak, kayak gitu-gitu. Terus juga pas kita kerja di sini negosiasi, kita harus sering banget negosiasi. Jadi kayak kalau misalkan atasan kita ngasih kita kerjaan, kita harus mikir kita sanggup nggak ngasih kerjaan ini gitu. Karena orang di sini tuh nggak generalisasi ya, cuman ada beberapa orang yang mereka tuh juga punya kepentingan gitu. Jadi kita harus bisa nyelamatin diri kita sendiri, dan kita harus tahu kita sanggup apa enggak, dan kita harus bisa minta sama mereka ini yang kita mau gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, kita kayak ditindas terus gitu loh sama mereka. Nah ini juga berkaitan sama assertiveness. Assertiveness tuh kayak jadi bikin tegas gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau, ya kita bilang mau. Kalau kita nggak sanggup, ya kita harus bilang nggak sanggup, dan kita harus benar-benar fight sama sama apa yang kita mau dan apa yang kita sanggupi gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, mereka bakal senangnya sama kita, karena kecenderungan orang-orang di Eropa tuh mereka egonya lebih tinggi. Kalau di Indonesia kan orangnya kayak ya udah ngalah gitu. Kalau di sini tuh orang biasanya nggak mau ngalah. Dan ini yang mesti siap sih sebelum sebelum berangkat itu harus dipikirin, dan emang harus benar-benar siap untuk ini. Terus juga perfectionist. Jadi biasanya mereka pengen kerjaan kita tuh bagus ya. Jadi kayak kalau misalkan mereka minta A kapital, kita harus benar-benar kasih A kapital.
nggak bisa kita kasih mereka kayak A kecil atau misalkan A kapital plus atau A kapital minus. Jadi itu harus benar-benar A kapital, perfect A kapital. Jadi itu nanti apa sih namanya, ngebantu kita juga buat apa namanya bisa stay dimanapun, kayak misalkan regardless negaranya mau UK, Swedia, being perfectionist, I think it's quite good. Terus juga determined, ini sama persistence, itu juga terkait sama poin 1 sama 2 negosiasi sama tegas. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita mau. Karena biasanya perusahaan di sini tuh mereka juga support untuk pengembangan diri kita. Jadi kita harus tahu pengalaman apa yang kita mau selama kita kerja di sini atau selama selama kita ada di sini, dan kita harus bisa nyampein itu ke atasan kita kayak ini yang saya mau tuh ini, dan kita harus being persistent gitu loh. Jadi kalau kita ngomongnya A ya kita ngelakuin itu juga A gitu. Jadi kalau misalkan itu ngebantu juga sih, kayak kita juga jadi seneng gitu. Soalnya kalau misalkan kita nggak tahu apa yang kita mau dan kita nggak fight sama apa yang kita mau, kita jadi bisa kayak ditindas gitu loh. Nanti atasan kita ngatur-ngatur kita, terus udah gitu ngasih tugas ke kita yang belum tentu kita suka, dan akhirnya kita kerjanya juga nggak enak kan. Jadi itu penting. Terus juga punctual tuh kayak tepat waktu. Kalau misalkan di UK itu orangnya mereka menghargai waktu banget. Jadi kalau misalkan dibilang oh masuk jam 8, itu bener-bener jam 8 itu harus sudah di tempat. Bahkan kalau bisa 8 kurang 5 tuh harus sudah datang gitu. Cuman kalau di Swedia orangnya agak suka ngaret juga sih. Jadi biasanya kalau bilangnya jam 8 tuh baru mulainya 8.15 kayak gitu. Cuman kalau jadi tepat waktu tuh kan kayak apa ya, itu universal juga kan ya. Jadi kayak kalau kitanya tepat waktu juga dimanapun kayaknya bisa aman-aman aja gitu, di negara manapun bisa-bisa aja. Terus selanjutnya next, disiplin sama open minded. Nah ini open minded itu penting juga karena kan kita di sini apa namanya, ketemu sama berbagai macam orang kan, terus udah gitu ngadepin apa namanya, orang dari berbagai negara, terus mereka punya berbagai pemikiran, mereka menyampaikan ide-ide mereka tuh dari berbagai macam cara. Jadi kita harus bisa menerima apa namanya, pandangan-pandangan hidup yang baru, terus udah gitu pandangan dari orang lain juga gitu. Jadi kalau orang sini tuh cenderung agak apa ya, agak keras juga, agak egois sih, dan itu kita juga harus bisa terima gitu. Terus ya gitu, being disiplin itu related sama being tepat waktu tadi itu sih. Jadi kayak ya kalau misalkan kita janji sama orang itu harus kayak ditepatin janjinya kayak gitu sih. Terus next. Nah, terus gimana nih misalkan cara untuk ngelamar kerjaan di luar, untuk bisa nyari kerja di sini? Kalau yang dari pengalamanku kemarin itu, aku nyari kerjaan di website. Jadi ada beberapa macam kayak job vacancy, kayak kalau misalkan di UK itu namanya prospect.ac.uk kalau nggak salah. Aku mulai dari prospect itu, terus dia biasanya ada apa namanya, misalkan dari perusahaan Unilever, yang kayak aku pernah daftar ke Unilever waktu itu. Dia buka lowongan, dia jelasin tuh apa aja lowongan apa yang dibuka, terus udah gitu apa yang dia butuhin, skill apa yang dia butuhin dari orang itu. Terus udah gitu yang kedua ya prepare application. Biasanya yang mereka minta itu CV sama cover letter. Cover letter tuh kayak surat pengantar gitu. Nah di cover kalau di CV sebenarnya biasa sih intinya. Nah cuman yang penting di sini tuh adalah kita harus bikin CV sama cover letter itu sesuai sama deskripsi di lowongan itu. Jadi misalkan kalau di lowongan itu butuh lulusan fisika, ada pengalaman di bidang polimer atau pengalaman di bidang superkonduktor. Nah itu di CV kita harus tulis, misalkan saya pernah ikut kuliah di bidang superkonduktor sama polimer. Nah itu saya cantumin di CV itu. Nah terus cover letter atau surat pengantar ini, cover letter itu intinya
biasanya kita jelasin, kita biasanya ada sekitar 4 paragraf ya. Sebenarnya nggak ada maksimum atau minimum sih. Cuman intinya itu kan surat pengantar. Jadi kayak kita bilang kita kenalin diri kita, pengalaman apa aja yang kita udah dapat sama kuliah dan sesuai sama lowongan itu. Jadi misalkan lowongan itu tuh butuh orang fisika yang ada pengalaman di superkonduktor sama polimer. Terus kita jelasin, saya S1-nya fisika, terus dari itu saya pernah di kelas polimer, terus udah gitu saya juga pernah pernah belajar superkonduktor. Nah, terus kita jelasin pengalaman kita yang bisa disangkutin sama si deskripsi di lowongan kerjaan itu tadi gitu. Terus biasanya cover letter itu pertama introduction, kayak siapa kita, kerjaan pendidikan kita tuh gimana aja. Terus udah gitu yang kedua, kenapa kita apply ke pekerjaan ini. Terus udah gitu yang ketiga, alasan kenapa kita fit untuk lowongan ini. Jadi kan nanti di lowongan itu ada deskripsinya kan. Nah, kita harus jelasin nih kenapa sih kita fit sama deskripsi itu. Terus kita juga harus jelasin kenapa pekerjaan ini itu cocok buat kita gitu. Karena yang mereka cari itu adalah orang-orang yang cocok. Jadi kayak mereka pengen itu orang yang cocok. Jadi kita harus tunjukin at least 60%, at least kita tuh kayak 60% cocok sama lowongan kerjaan itu. Terus kita submit. Nah, nanti kalau misalkan mereka lihat CV sama cover letter kita, terus dari itu mereka pikir, ini orangnya cocok nih gitu, kayak at least 60%, 70%, atau 80%, atau misalkan bahkan 100% ya, kayak sebanyak mungkin kita harus nunjukin kalau kita cocok sama lowongan itu, dan bikin mereka tertarik. Nah, mereka akan invite kita untuk interview gitu. Nah, nanti interview tuh biasanya mereka nanyain, kayak mereka pengen tahu kan kita tuh orangnya kayak apa. Terus mereka nanyain latar belakang kita, terus udah gitu alasan kenapa kita apply sama pekerjaan itu gitu. Kalau misalkan untuk PhD kayak kemarin waktu itu tuh saya pernah sempat ditanya juga, karena waktu itu apply ke bagian penelitian itu tentang bahan magnet. Terus udah gitu si orang tuh juga nanya sejauh mana kita tentang bahan magnet gitu. Kalau untuk pekerjaan yang tentang penelitian, biasanya mereka juga nanya sejauh pengetahuan kita tuh ada di mana sih gitu tentang penelitian mereka kayak gitu-gitu. Nah, di interview itu juga kita ada kesempatan untuk tanya ke mereka. Nah, itu biasanya juga nilai plus juga. Jadi di sini kita juga bisa nanya, kayak selain mereka nanya ke kita juga tanya ke mereka, kayak misalkan kerjanya gimana di sana, berapa jam sehari gitu. Kalau liburannya juga berapa hari kayak gitu. Kayak biasanya kan kalau di Eropa standar liburan tuh 28 hari. 28 hari. Terus kita juga bisa nanya liburannya berapa lama, terus udah gitu kerjanya tuh juga biasanya kan 8 jam atau 40 jam. Terus udah gitu kita juga bisa nanya apalagi yang sisanya ya, kayak kalau misalkan mau PhD, kalau tentang PhD gitu bisa tanya tentang conference atau paper, gimana support untuk bikin paper, atau gimana support untuk conference. Atau misalkan kalau misalkan tentang pekerjaan yang lain, kita juga bisa nanya. Intinya tadi, kalau kita udah tahu pengalaman apa yang kita ekspektasikan dari perusahaan itu, kita juga bisa tanya di interview, kayak bisa nggak sih kira-kira saya dapat pengalaman ini selama saya bekerja di situ, kayak gitu. Dan itu biasanya jadi nilai plus kalau kita juga aktif di interview gitu. Terus next. Nah, nanti kalau habis interview itu, kalau misalkan mereka suka sama kita, mereka akan kasih kasih acceptance letter ya, kayak kasih offer gitu loh, kayak ngasih tau kita, kita tertarik nih sama kamu. Nah, di situ kita bisa bisa milih harus di approve atau di decline. Jadi kita dapat hak juga untuk nerima atau nolak si tawaran pekerjaan itu gitu. Terus next. Nah, ini yang barusan saya bahas soal critical thinking sama CV dan cover letter support. Jadi yang untuk ini websitenya bisa diklik kalau misalkan tertarik belajar tentang critical thinking atau cara berpikir kritis lebih jauh. Mereka ada kayak game, terus udah gitu ada kayak quiz gitu juga, sama ada penjelasan. Terus
Nah, untuk CV sama cover letter, ini sebenarnya materi dari Glasgow, semuanya bahasa Inggris, dan di website itu nanti juga ada jenis-jenis website yang biasanya apa namanya jadi tempat untuk lowongan pekerjaannya, ya vacancy kayak prospek, atau dia ada namanya jobs.ac.uk, itu bisa dicek juga di apa namanya di website Glasgow itu, dan mereka juga apa namanya ngasih tahu ada beberapa contoh-contoh CV sama contoh-contoh cover letter kayak gitu. Tapi nanti kalau mau diskusi soal itu, atau misalkan ada mau nanya soal CV atau cover letter lebih jauh, bisa kontak aku juga sih, bisa bisa ngobrol-ngobrol sama aku juga kalau misalkan mau bantu, mau ada yang dibantuin kayak gitu. Terus kayaknya udah, itu semuanya udah di situ ya, udah dijelasin semua. Ya, that's it. Oke, makasih Mbak Sandra untuk presentasinya yang sangat menarik ini. Jadi tadi udah runtut banget ya dari awal Mbak Sandra kuliah di mana, terus kerja di mana, kuliah lagi ambil S2, terus ambil S3 dan juga kerjanya gimana, terus step-stepnya untuk mendapatkan pekerjaan itu gimana. Nah, di sini sebelum masuk ke pertanyaan ya Mbak Sandra, mungkin aku akan highlight beberapa hal yang penting dan mungkin disesuaikan juga dengan kondisi di negara kita saat ini kayak gitu. Nah, tadi teman-teman bisa tahu ya, mungkin kalau benefit kuliah kerja di luar negeri itu hampir banyak orang juga sudah mengetahui hal itu, kayak bayangannya enak lah, bisa traveling, terus juga kita bisa punya pengalaman-pengalaman tentang diversity, terus juga peluang networknya juga besar, terus peluang kerjanya juga besar, dan juga gaji relatif tinggi. Tapi di sini yang mungkin aku bahas adalah pertama mungkin dari diversity itu sendiri. Nah, teman-teman mungkin sekarang yang ngerasa kayak nggak pengen apa namanya ekspektasi terlalu tinggi terhadap mimpinya untuk berkarir di luar negeri, mungkin perlu meluruskan tentang pemikiran itu ya, karena kemarin aku juga sempat ikut webinar gitu tentang berkarir di luar negeri itu, ternyata udah beberapa company itu sudah mulai menerapkan kultur yang diversity, artinya mereka itu mulai mencari orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda, karena tujuannya apa? Karena kan mereka punya produk nih. Nah, nanti ketika produknya itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, itu semakin bisa diterima oleh banyak orang kayak gitu loh. Jadi sudah banyak perusahaan yang mungkin di luar itu menerapkan kultur diversity itu sendiri. Terus yang kedua masalah gaji nih. Nah, gaji itu sendiri kan pasti kalau kita kerja di luar negeri pasti gajinya lebih tinggi daripada di sini. Cuman permasalahannya adalah gaya hidupnya di sana tuh juga tinggi gitu, relatif tinggi. Sebenarnya kalau misalnya dapat gaji itu sendiri di Indonesia juga bisa dapat gaji yang tinggi kayak gitu kan. Cuman yang kita pertimbangkan adalah masalah gaya hidupnya di sana itu bagaimana, dan juga ini apa namanya yang dapat manfaat banget ya buat kerja di luar negeri itu justru sebenarnya bukan tentang gaji aja, tapi kita dapat tantangan baru, kita bisa keluar dari zona nyaman kita, dan juga kita bisa dapat pengalaman-pengalaman yang orang lain di sini tuh nggak dapat kayak gitu. Terus masalah culture nih, nah culture itu bahkan di Indonesia pun itu sendiri kita juga harus menyesuaikan dengan culture di mana orang itu berada. Ketika kita kerja di Jakarta, mungkin yang biasanya tinggal di Jogja, terus nanti kerja di Jakarta, kulturnya gimana, ngadepin orang-orang yang luar Jawa itu bagaimana, itu kan juga perlu penyesuaian. Apalagi ketika kita mau kerja di luar negeri. Nah, kerja di luar negeri itu sendiri juga kita nyesuaiin. Kayak tadi Mbak Sandra bilang, kalau orang Swedia itu seperti apa, orang Inggris itu seperti apa. Jadi teman-teman di sini yang mungkin mau punya karir di luar negeri, mulai melihat dan cari tahu sebenarnya culture di sana tuh kayak apa sih, kayak gitu. Terus bahasa juga ya Mbak Sandra tadi. Iya. Kalau setahu aku kayak kalau kita ke luar misalnya ke Jepang atau misalnya ke Korea Selatan tuh bahkan mereka banyak yang nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi kayak untuk negara-negara tertentu mereka sangat mempertimbangkan bahasa yang mereka pakai gitu. Jadi nggak cuma bahasa Inggris saja nih, bahasa Inggris tuh kayak skill basic
banget gitu loh, masih banyak banget skill-skill yang perlu dikembangkan lagi kayak gitu. Terus tadi berkaitan dengan soft skill yang teman-teman perlu punya itu kayak kemampuan negosiasi, assertiveness itu juga hal yang bagi saya juga itu menurut saya itu sulit ya. Tapi itu kita perlu mengembangkan itu dimanapun kita berada, perfeksionis, terus gimana kita gigih meraih mimpi kita, terus tepat waktu, disiplin, open minded, persistent, dan lain sebagainya. Nah, tepat waktu ini PR banget ya buat kita. Jadi, kalau teman-teman di sini udah punya tekad untuk berkarir di luar negeri, mungkin mulai mengubah kebiasaan yang suka molor-molor kayak gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil, misalnya kayak ketemuan sama teman, kalau bisa tuh tetap jam 7 ya jam 7, jam setengah 8 ya jam setengah 8 kayak gitu. Jadi biar kebiasa habitnya kayak gitu ya Mbak. Terus aku sebenarnya ada yang mau aku tanya nih ke Mbak Sandra, tadi mungkin ada yang belum disampaikan ya, kayak karena di sini kan Iya. mayoritas audiensnya tuh adalah mahasiswa dan juga mereka tuh fresh grade. Nah, dari Mbak Sandra fresh grade nih, itu kira-kira habit apa sih Mbak yang perlu kita bangun supaya kita itu bisa punya soft skill tadi yang dibutuhkan untuk kerja di luar negeri? Kayak misalnya baca buku atau apa kayak gitu. Kalau habitnya Mbak Sandra itu sendiri kayak apa Mbak? Kalau aku biasanya baca buku sih. Waktu itu aku mulai ngasah habit itu tuh dari S1 di Unpad ya. Itu mulai Mm-mm. baca buku, terus udah gitu mulai mulai kerja keras, terus udah gitu ya udah jalanin aja, being apa ya, kayak self disiplin ya. Aku biasanya gitu sih. Aku sekarang Dulu agak lupa, kayaknya itu udah otomatis aja sih di aku. kayak udah jalan aja gitu ya. Iya, kayak udah jalan aja. Kayak nggak diniatin Tapi mau bikin sebenarnya habit yang itu gitu waktu ya, itu Mbak. tuh sebenarnya yang bikin yang latihannya agak berat tuh waktu S2 di Glasgow sih. Itu karena di Glasgow tuh kan berat banget ya waktu itu. Jadi S2 2 tahun dikompres jadi setahun. Mm-mm. Jadi itu tuh kebiasa apa ya? Jadi karena aku harus ngerjain banyak hal dalam waktu singkat, itu jadi kebiasaan gitu. Hmm. Terus juga waktu itu di Unpad tuh juga apa namanya banyak lab kan, terus banyak tugas, terus jadi udah kebiasaan aja sih dari latihan apa ya. Jadi aku mungkin ada dorongan untuk ngasih tugas yang lebih baik dari dalam diri, terus udah gitu ya udah kerja keras aja. Terus ya udah gitu aja, jalanin aja. Aku gitu sih biasanya. Mungkin kalau Mbak Sandra ini emang udah dari awal udah punya mindsetnya udah kebentuk gitu ya teman-teman. Tapi bisa nggak Mbak kasih kayak support nih mungkin teman-teman yang masih mager, masih apa namanya, udah nanti aja kan mas berkarir masih lama kan masih kuliah juga. Nah kira-kira tuh habit apa sih Mbak yang perlu dibangun gitu loh sebagai mahasiswa karena kan Hmm, mahasiswa di Indonesia itu kan beda ya Mbak mungkin kalau di sana semangatnya gitu dan lain sebagainya. mungkin gini ya, kayak kalau kalau misalkan kita punya mimpi nih, kita pengen kerja di luar. Waktu itu aku punya mimpi kan, aku pengen tinggal di luar negeri, so aku juga pengen kerja di luar negeri. Jadi aku ingat-ingat aja gitu loh mimpi itu gitu. Dan aku waktu itu juga sempat baca kalau di luar negeri itu orangnya kayak apa namanya udah pekerja keras kan. Jadi aku seolah-olah aku kayak meskipun aku di Indonesia tapi aku kayak aku udah hidup di luar negeri gitu loh. Jadi kayak ya aku kerja keras seolah-olah aku udah di luar negeri gitu. Jadi aku pakai pakai standar dan itu aku terapin ke dalam diriku sendiri, terus jadi kayak apa namanya, lakuin aja kegiatan itu tiap pagi. Misalkan waktu itu aku masih pengennya ke Korea ya, sebelum aku end up di UK aku pengen ke Korea, dan aku tuh orang Korea itu kan kerja keras banget. Jadi aku mikir, aku cari tahu orang Korea tuh cara kerjanya kayak apa, terus aku terapin aja. Terus aku selalu mikir kayak aku menganggap diriku ada di Korea dan aku menganggap diri aku tuh orang Korea. Terus dari itu ya udah aku kerja keras, aku ngikutin apa namanya kebiasaan mereka. Terus dari gitu mulai mulai buat rutinitas kayak gitu. Terus kalau misalkan males, emang sih kadang ada apa namanya ada ada saat-saat dimana aku males gitu ya. Dan kalau misalkan pas aku malas gitu, aku biasanya ingat-ingat lagi sih aku mau apa yang aku mau gitu. Oh, aku pengen keluar negeri gitu. Jadi itu bikin aku semangat lagi. Biasanya aku kayak gitu sih Oke, waktu itu. berarti
tadi bagus banget sih insight-nya menurutku Mbak, kayak ketika kita punya mimpi satu hal, kita bayangin kita ada di situ dan terapin Mhm. standar yang ada di situ ya. Jadi Mhm. kayak sekarang misalnya kita kuliah nih, teman-teman kita juga ya standarnya segitu atau mungkin ya kita bisa dibilang jauh lah dari ekspektasi kita. Nah, kita ngeset standar itu untuk diri kita sendiri ya Mbak. Kita jangan lihat kanan Enggak. kiri. Kita kalau punya mimpi di sana ya berarti itu standar kita kayak gitu. Mhm. Oke Mbak. Nah ini banyak banget Mbak yang nanya dari kolom chat. Iya banyak Ya, banget. aku bacain ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum disampaikan sama Mbak Mhm. Sandra waktu materi. Nah, Iya. ini ada pertanyaan kayak, bisa nggak sih Mbak sistem pendidikan yang ada di luar negeri itu diterapkan di Indonesia? Itu gimana Mbak? Em, Kalau menurut aku sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman yang mesti diperhatikan itu setiap sistem tuh ada sisi positif sama sisi negatifnya ya. Kayak misalkan sekarang aku ngadepin sistem pendidikan Swedia yang beda sama sistem pendidikan UK. Kalau sistem pendidikan UK itu kan dia lebih strict terus terstruktur, sedangkan di sistem Swedia tuh dia orangnya lebih terbuka. Jadi kayak kalau mahasiswanya salah nggak pernah dikasih tahu salah, terus mahasiswanya bisa ngelakuin apa yang mereka mau kayak gitu. Sedangkan kalau di UK kan lebih kayak terstruktur, jadi universitas mengekspresikan mahasiswa untuk jadi seperti ini. Nah itu ada plus minusnya. Uh, jadi kalau menurut aku sebenarnya kalau sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kita harus aware kalau kayak sistem Swedia diterapin ke Indonesia itu kalau anaknya males ya udah males aja nggak akan bisa berkembang gitu loh. Cuman kalau sistem UK diterapin ya kalau anaknya males jadi bisa stres sendiri, stresnya lebih tinggi daripada ini gitu. Jadi itu aja sih yang mesti dipertimbangkan ya, sistemnya, efek negatif positifnya. Kalau diterapin sih kalau menurut aku bisa-bisa aja, cuman kita harus aware sama itunya, positif negatifnya. Jadi tetap disesuaikan ya Mbak, kayak positif negatifnya itu gimana, kayak gitu. Mhm. Terus kalau Terus ya tergantung balik lagi kita maunya jadi orang yang kayak apa gitu, menurut aku gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan nih mungkin ini pertanyaan banyak orang juga ya Mbak di hati teman-teman juga. Kayak selamat malam Kak, apakah Kak Sandra punya S2 dan S3 dengan beasiswa atau biaya mandiri? Dan apakah mahasiswa yang belum pernah menang lomba saat S1 memiliki peluang untuk S2 di luar negeri ya Kak? Oke, oke aku coba jawab singkat ya. S2 aku kemarin mandiri dapat beasiswa dari orang tua. Terus S3 eh, S3 sekarang karena aku kerja jadi nggak ada tuition fee. Jadi ini aku nggak ngerti beasiswa apa enggak, tapi sebenarnya aku kerja sih, aku malah dapat dapat gaji dari universitasnya. Terus udah gitu, apakah Mas yang belum pernah menang lomba salah satu memiliki peluang S di luar negeri? Aku nggak pernah menang lomba, aku nggak pernah menang apapun. Terus jadi bisa-bisa aja sih kalau menurut aku. Karena yang sebenarnya kalau di sini yang mereka pentingin itu skill kita sih, cocok apa enggak sih kita sama apa yang mereka butuhin kayak gitu. Iya nih, benar banget. Tadi aku juga sempat nangkep di materinya Mbak Sandra yang tentang CV dan cover letter itu ya Mbak. Sebenarnya kalau Mhm. daftar kerja di Indonesia pun juga akan sangat baik ketika CV kita itu disesuaikan dengan job description atau kebutuhan yang dari perusahaan itu sendiri. Jadi CV-nya nggak Mhm. perlu yang berlembar-lembar, tapi tidak Benar. menceritakan tentang job description dan juga hal yang dibutuhkan dari perusahaan, tapi itu benar-benar spesifik. Cuman permasalahannya mungkin sekarang itu yang bingung adalah ketika menulis CV sesuai dengan Mhm. kebutuhan perusahaan, tapi pengalamannya nggak banyak. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa menambah pengalaman lagi, Mhm. kayak ikut training. Mhm. Terus tadi bagus sih, kayak uh, sebenarnya aku juga nggak, teman-teman aku yang bisa kuliah di luar negeri juga nggak banyak yang mereka itu harus menang lomba, tapi mereka bisa Mhm. lewat misalnya mereka bisa publish jurnal internasional itu kan juga udah Mhm. sebagai sebuah achievement, terus bisa Mhm. ikut conference itu udah Iya. achievement juga, jadi nggak harus Mhm. lewat lomba apa kayak gitu. Sekarang kan juga achievement banyak banget ya teman-teman, nggak harus lewat lomba. Itu udah Mhm. kejawab ya tadi. Terus oh ini masalah ini sih Mbak. Visa ya. Aku juga nggak, iya aku juga nggak tahu Iya, ini aku gimana. lihat. Jadi Visa kalau yang ada pakainya jenis visa visa apa, Kak? apa? Biasanya visa kerja.
tergantung negaranya. Ini balik tergantung kalau misalkan di UK itu biasanya visa kerja itu tier. Waktu itu aku pakainya visa kuliah ya karena S2 waktu itu. Tapi kalau di Swedia PhD ini kan setengah kerja, setengah kuliah. Jadi dia ada visa tersendiri buat S3 gitu. Tapi biasanya mereka bilangnya masuknya residence permit gitu. Tapi biasanya kalau Berarti dapat visa kalau waktu aku visa di UK itu juga itu ada dapat kerja sih 20 jam seminggu. Jadi biasanya kalau student itu juga bisa dikasih kerja, tapi tergantung negaranya. berarti visanya itu juga bukan visa turis ya Mbak itu, visa kerja ya. Bukan, beda. Oke. Nah, ini ada lagi nih yang nanya Pendidikan semakin apakah tinggi juga semakin employability. meningkat. Ya, aku bisa baca kali ini. Oke. Oke. Makasih. Menurut aku iya sih. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga employability. Iya, menurut aku apa ya, chance peluang berkarirnya juga bisa lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikannya, lowongannya juga bisa semakin banyak. Bisa makin banyak dicari juga sih. Karena mungkin sekarang yang kita tahu semakin kita ambil pendidikan kayak sampai S3 itu bayangannya kayak kerja jadi dosen, peneliti, kayak gitu loh Oh Mbak. Jadi, enggak. nah itu gimana Ah, tuh Mbak? Bisa ceritain di nggak sini tuh kayak enggak. wawasan lainnya? Di sini enggak. Biasanya sebenarnya banyak kok yang nyari S3. Malah kalau di sini juga banyak juga kan orang-orang yang tertarik S3 karena mereka tertariknya kalau semakin pendidikannya tinggi, bayarannya juga semakin tinggi kan. Kayak salarinya juga makin tinggi. Dan industri-industri itu juga nggak kadang sih, sebenarnya banyak yang nyarinya untuk S3 karena kan kalau udah pengalaman S3 tuh lebih banyak pengalaman gitu ya dibanding S2 kayak pengalaman risetnya, terus udah gitu orangnya juga lebih matang, terus udah gitu skillnya juga lebih banyak. Kalau di sini pandangannya kayak gitu sih. Jadi S3 pun makin banyak itunya apa namanya lowongan kerjanya itu juga banyak. Oke, ini menarik juga Mbak. Jadi mungkin teman-teman yang berpikir kayak udah habis S1 mau kerja aja, nggak lanjut kuliah, wah mending kalau lanjut kuliah pun juga tetap bisa kerja kok. Maksudnya kerja lain selain dosen dan juga peneliti kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan meningkatkan pendidikan Pendidikan. kita kayak gitu. Iya, Oke, ini ada itu. oh ini apakah dari S1 ke S2 Kak Sandra kerja dulu atau setelah S1 langsung ke S2? Aku waktu itu langsung S1 langsung S2, terus S2 langsung S3 sekarang. Langsung ini. Plus ini ya, jadi mungkin kalau sekolah lagi tuh bisa ambil pengalaman kerja juga, jadi jangan sekolah aja sih menurut Iya, aku. Jadi kayak tadi bisa Mbak ambil Sandra bisa. internship juga sih kalau misalkan kayak kan summer holiday di sini panjang ya, biasanya liburannya lebih banyak Mm, kan, 2 bulan. Biasanya orang-orang ambil internship juga, terus ada voluntary working itu. Makanya waktu di Glasgow waktu itu aku nggak sempat internship karena aku ngambil voluntary working itu buat nambah pengalaman kerja juga sih. Karena buat nambah di CV itu kan kadang mereka juga butuh pengalaman kerja kan, dan itu juga bisa jadi pengalaman kayak internship voluntary working gitu. ya nih menarik juga ya. Jadi walaupun kita kuliah pun juga kita kudu siap kerja dengan menambah pengalaman kerja di luar jam kuliah kita kayak gitu teman-teman. Mhm. Oke, ini tadi sebenarnya udah kejawab sih dari Mbak Nabila ini yang kayak ngomong-ngomong tentang TOEFL, IELTS TOEFL dan lainnya IELTS itu ya. sebenarnya sangat diperlukan atau tidak ya? Tadi sebenarnya diperlukan tapi bukan segalanya ya Mbak. Maksudnya Iya, ada bukan hal lain yang segalanya. Bisa jadi nilai plus tapi bukan segalanya. Oke. Nah, ini yang terakhir nih Mbak. Dari chat ini ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Kak Sandra setelah Iya, lama kerja di luar negeri, apa ada rencana untuk kembali cara ke untuk kembali Indonesia ke untuk Indonesia untuk berkontribusi di tanah berkontribusi di air? tanah air. Sejauh ini belum ada. Saya masih suka di sini sih. Kecuali kalau misalkan ada yang minta saya untuk pulang, terus udah gitu ngerjain apa, bantuin apa, ya saya pasti bakal pulang untuk bantuin. Tapi kalau nggak ada yang manggil saya pulang, juga saya nggak pulang. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong kontribusi itu juga bisa secara langsung nggak langsung sih. Jadi Iya walaupun Mbak sih. Sandra di luar negeri, tapi ketika ini juga misalnya Mbak Sandra sharing di sini itu juga bagian dari kontribusi loh menurut aku. Oke. Ya, jadi kayak kontribusi itu nggak melulu soal gimana kita kontribusi langsung di Iya tengah sih. masyarakat kayak gitu bisa secara nggak langsung juga gitu. Terus ini pertanyaan udah selesai nih Mbak. Nah kita Iya. lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di form yang kemarin teman-teman udah kasih ya. Mhm.
Terus ya aku lihat ini ada pertanyaan yang menarik ya tadi, yang apakah boleh kita bangga untuk bermimpi tinggi. Terus walaupun belum ada garansi mimpi itu akan tercapai, jika ada yang bertanya kita menjawab dengan bangga akan mimpi kita. Apa hal itu termasuk sombong? Kalau menurut aku itu nggak sombong sih. Waktu itu aku juga pernah pengalaman yang waktu aku di Unpad, kan aku aku tuh orangnya direct kan. Terus dari dulu aku udah pengen apa namanya kayak kuliah di luar negeri, terus udah gitu pokoknya aku pengen keluar negeri aja gitu. Terus ya biasa respon orang kan emang ada yang suka sama ada yang nggak suka, ada yang kayak apa sih kok mimpinya gitu banget, apa sih gitu kan, kayak nggak mungkin gitu kan. Cuman ya orang kan emang gitu ya, intinya jadi persisten aja sih, kayak apa sih namanya, ya berjuang aja buat mimpinya kita gitu. Kalau misalkan kita ngerasa nggak nyaman sama respon orang ya berarti diem aja, tapi kita harus tetap apa namanya memperjuangkan mimpi kita itu gitu. Jangan sampai kita kayak apa sih namanya, oh gara-gara orang ngomongin kita atau orang responnya negatif terus kita jadi nggak bermimpi, terus jadi kayak oh mungkin itu nggak mungkin, jangan kayak gitu. Tetap apa sih namanya, tetap itu aja, harus tetap Iya, bermimpi. iya lagi pula mimpi juga, ya itu mimpi kita gitu loh, bukan mimpi dia Iya. juga. Jadi Iya, tapi bebas ada orang namanya. kayak gitu tuh, ada. Iya ya. Ada yang mungkin ngerasa apa namanya terganggu dengan omongan orang dan lain sebagainya. Tapi kayak ya udahlah itu mimpi kamu juga. Terus yang paling penting sih sebenarnya kita nggak perlu menggembor-gemborkan mimpi kita, tapi ada actionnya juga. Jadi action dan juga harapan kita itu berjalan dengan barengan gitu loh. Jadi jangan cuma mimpi aja nih. Kalau misalnya kepengen kerja di luar negeri ya lakuin sesuatu gitu. Iya, iya bener ya. Oke. Terus Gitu. apalagi nih Mbak yang kira-kira tadi belum ada gitu. Terus eh Oh, nih Mbak, ini mungkin buat teman-teman yang takut ketipu ya. Kayak untuk apply perusahaan di luar negeri itu apakah sebaiknya melalui semacam lembaga outsourcing atau apply di perusahaannya langsung? kalau aku prefer apply ke perusahaan langsung ya. Nyari ke perusahaan satu-satu, tapi lewat lembaga tuh juga bisa ngebantu sih dikit. Bisa dua-duanya, tapi kalau aku pribadi aku prefer ke perusahaan langsung. Karena kalau Gitu. lewat outsource nanti ada kayak potongan gitu ya mungkin. Iya, Maksudnya bisa sebagai gitu. jasa dari Terus mereka atau kayak bisa gitu. apa sih, biasanya mereka minta imbalan ke kita gitu. Mm-mm. Gitu. Terus udah Mana gitu. ini? Sedang cari-cari nih. Iya. eh oh nih, kalau kita berkarir di luar negeri itu harus sesuai dengan major kita apa enggak sih, Mbak? Eh sebenarnya bisa aja enggak, asalkan kita punya pengalaman apa yang dibutuhin, kayak tadi yang di cover letter atau CV kan kita harus Mm-mm. sesuaiin sama Mm-mm. job description-nya kan. Selama Mm-mm. kita punya pengalaman yang fit sama description itu sebenarnya major atau apapun nggak begitu jadi ini sih, Oke. nggak Gitu. begitu Jadi intinya di pengalaman. Tapi kalau pengalaman kita dapat dari major kita ya itu bisa jadi ngebantu, tapi kalau kita dapat pengalaman di luar major juga sebenarnya nggak masalah, aku mikirnya gitu. mm-mm. Terus tadi Terus kendala udah ya, Mbak. Kayak apa? tadi kendala-kendalanya udah disebutin waktu Presmas. Kendala-kendala saat berkarir di luar negeri mungkin saat berkarirnya gitu loh, Mbak. Saat berkarirnya kendala Ya, ini ada nggak gimana nih, kendala? aku lost. Ini ada pertanyaan tentang apa aja sih kendala-kendala yang dihadapi saat berkarir di luar Oh, negeri. kendala-kendala yang berhadapi Mm-mm, secara mm-mm, kalau internasional tadi ya, mm-mm, perbedaan budaya ya, ketemu sama orang-orang mm-mm, yang lebih apa namanya, lebih dari berbagai macam budaya, terus egonya lebih tinggi. Kayak kalau di Eropa tuh rata-rata orangnya emang egonya lebih tinggi, jadi kalau mereka maunya mereka punya opini, mereka tuh kekeh banget, dan mereka kadang ada yang sampai yang ekstrimnya tuh bisa nyampe menganggap orang lain salah dan dia sendiri yang benar. Dan kita harus ngadepin orang kayak gitu. Kalau atasan kita kayak gitu atau teman sekerja kita kayak gitu, itu harus ngadepinnya harus penting. Terus uh, itu sih yang paling berat yang aku hadepin sekarang. Terus juga masalah kualitas. Misalkan kalau mm-mm, aku nulis paper,
Mm-mm. itu kualitasnya harus benar-benar kayak perfectionist, harus bagus, dan kita biasanya harus apa namanya put effort ya, lebih how do you call it, like having more Mm-mm. effort Oke. gitu. Oke. Nah, aku nyambung nih Mbak sama pertanyaan yang tadi nih ya. Apa? Ini ada yang nanyain tentang ketakutan itu adalah respon alamiah. Kalau Aha. manusia itu menghadapi sesuatu yang belum tahu atau belum pernah dihadapinya secara langsung. Nah, contoh konkretnya gimana sih waktu mungkin Mbak Sandra tadi nemuin orang yang kayak gitu, how to deal with it, nah gimana caranya supaya uh, menghilangkan rasa takut itu sendiri tuh, contoh realnya tuh ada nggak sih Mbak kira-kira? Kalau aku yang aku sedang lakukan, aku baca buku biasanya. Misalkan baca buku tentang berbagai cara ngadepin orang, terus udah gitu self improvement gitu. Terus aku ikutin saran-saran di buku itu biasanya. Oh Terus gitu. iya, jadi biasanya Oke. baca buku atau ngobrol sama orang yang udah pengalaman, terus udah gitu minta saran ini harus gimana, terus udah gitu coba ikutin sarannya. Biasanya itu trial and error kan, kadang sarannya itu bagus, Belum tentu kadang tuh responnya cocok gitu ya. positif, iya, kadang responnya negatif. Terus kalau responnya positif, oh ya udah berarti terusin. Kalau responnya negatif, oh berarti ganti strategi. Gitu. Sebenarnya trial and error sih, terus adepin aja. Oke. Tapi bagus sih, maksudnya eh, cari cara lewat buku, cari cara lewat pendapat orang yang lebih berpengalaman itu kan bisa jadi referensi ya, walaupun nanti ujung-ujungnya itu balik lagi ke kita kayak gitu. Nah, di sini juga penting nih teman-teman, walaupun Mbak Sandra ini dari jurusan fisika, tapi dia punya kegigihan untuk belajar hal lain kayak self improvement, kayak itu kan hal-hal dasar ya. Mungkin teman-teman di sini yang ngerasa kayak itu nggak penting, nah itu mending baca buku Awalnya kayak aku juga gitu-gitu mikir tuh. nggak penting loh. Oh iya, terus gimana tuh Mbak sampai bisa mikir, kok aku mau belajar ini? Awalnya aku mikir nggak penting, terus baru ngalamin masalah, terus begitu oke, ini penting juga, berarti penting. Itu penting. Oh iya, tapi keren loh teman-teman, perlu tahu bahwa Mbak Sandra ini usianya masih 24 tahun udah bisa Enggak, sampai S3. 25 sekarang. Dua Udah lima ya? 25 sih. Oke. Iya, Dua udah lima 25. tahun loh udah sampai sana, udah sampai kutub utara. Bagus banget loh. Terus ini Mbak, apa ya? Tadi rekrutmen gimana bedanya di dalam sama luar negeri? Saya pikir sih sama ya, cuman tuntutannya aja yang berbeda, dan juga peluang fresh grade dari Indonesia di perusahaan luar negeri itu terbilang besar nggak sih sebenarnya Mbak? Hmm, gimana ya? Tergantung cara ngitung peluangnya sih. Kalau misalkan dihitung peluangnya, misalkan nih, katakanlah PhD position ya. Biasanya mereka untuk satu lowongan itu satu orang, dan biasanya yang daftar tuh 50 orang. Berarti peluang keterimanya itu 1:50. Mm-mm. Satu Eh di Sebenarnya kalau menurut aku itu lebih besar. Dari waktu itu aku sebenarnya aku ngitung sama misalkan CPNS di Indonesia ya, itu peluangnya Mm-mm. jauh-jauh lebih besar daripada CPNS di Indonesia kalau dari segi ngitungnya kayak gitu. Oh iya, oh Iya, gimana Mbak tadi peluang dari jadi di sananya lebih tergantung cara besar gitu? ngitungnya ya. Kalau aku waktu itu Uh, ngitungnya gini, untuk PhD position, misalkan dia butuh satu orang. Nah, yang daftar tuh biasanya sekitar 100, paling banyak tuh 100 orang. Bisa 50 sampai 100 orang. Berarti kan kemungkinan keterimanya tuh katakanlah 1:100 tuh, berarti sekitar 0,01%. Terus aku bandingin sama CPNS di Indonesia kan, yang peluang yang dibutuhin tuh 3 lowongan, tapi yang daftar misalkan 100.000 orang. Berarti kan peluang keterimanya itu sekitar 0,00003%. Jadi lebih banyak peluang keterimanya untuk daftar PhD di sini daripada di Indonesia. Kalau aku waktu itu ngitungnya kayak gitu. Iya sih, tapi itu ini juga sih Mbak, tergantung standarnya ya. Maksudnya dengan 100 orang tapi standarnya segini kan kita juga harus ngejar gitu loh. Tapi kalau misalnya kita saingannya Iya sih. 100.000 orang tapi standarnya di sini tapi kita segini kan kemungkinan kita masuknya kan juga lebih besar kayak gitu. Iya Tapi sih. bagus. Cuman aku nggak tahu sih, kalau aku ngitung dari angkanya sebenarnya dipikir kayak gitu sih. Maksudnya peluangnya tuh masih Kayak serem lebih. banget ya Mbak, kayak kok banyak banget. Iya. Kalau aku Iya, gitu. iya, iya. Aku Itu juga ini sebenarnya loh Mbak bisa-bisa kayak aja sih. iya, kayak misalnya peluang daftar di kampus negeri gitu di Indonesia gitu. Kayak dulu waktu
habis lulus SMA tuh kayak ngitungnya tuh kayak banyak banget 1 banding berapa gitu loh kalau daftar kayak gitu, kayak kerja itu juga kok kayaknya kemarin yang daftar ada berapa ribu orang padahal posisinya cuma 1 apa 2 Satu kayak kan. gitu. Iya, kayak ngeri banget, mending nggak usah lihat angka-angka kayak gitu kalau mau cari kerja. Oke. Oh iya Mbak, ini ada titipan pertanyaan nih dari peserta gitu. Jadi dia tuh suka traveling gitu loh Mbak. Nah, Ah, kira-kira nih dapat banget gak sih Mbak kalau kerja di luar negeri itu kayak benefit buat travelingnya juga. Jadi kayak kerja sekaligus refreshing kayak gitu. ah, itu tergantung kerjanya di mana. Kalau aku bisa bilang yang di Eropa tuh cenderung lebih santai ya. Kayak kita dapat, aku punya liburan 28 hari per tahun. Jadi itu sekitar 28 hari kerja kayak hampir 6 minggu liburan. Terus, dan itu kita bisa traveling. Kenapa? Aku nggak dengar di mute. Itu liburnya 6 minggu Mbak. 6 minggu dalam Wow. setahun. Kalau di Eropa, Ayo termasuknya, yang cutinya 12 hari doang di sini. iya, kalau di Eropa liburnya lebih lebih lama sih, 6 minggu per tahun. Itu belum kalau punya anak, ada lagi namanya parental leaving. Kalau di Swedia itu parental leavingnya bisa sampai setahun dan digaji. Uh, jadi kalau untuk traveling liburannya 6 minggu tuh bisa banget sih. Terus juga kalau misalkan untuk S2, standar gaji S2 biasanya itu udah cukup untuk kalau mau jalan-jalan. Kalau sendiri ya, kalau tinggal sendiri itu bisa lah kalau buat jalan-jalan. Terus juga kalau misalkan kadang nih kalau aku kan biasanya ada project meeting tuh kalau ada ngerjain project yang misalkan sama negara lain kayak sama Spanyol dan kita harus apa namanya project meetingnya ke Spanyol. Nah itu biasanya bisa banget kalau misalkan oh kita ada meeting, habis meeting terus dari gitu kita jalan kemana gitu, itu bisa banget kan. Itu juga udah dapat apa namanya pesawat gratis, udah ngurangin ongkos pesawat juga, sama hotel kan biasanya dibayarin sama perusahaan kalau misalkan itu. Jadi bisa banget, lebih lebih enak sih kalau misalkan di sini, lebih nyantai untuk jalan-jalan. Asik banget ya, kayaknya ngebayanginnya tuh enak gitu loh, adem-adem di sana, terus Oh 6 enggak juga minggu sih. bisa. Oh enggak ya? Ada Tadi tantangannya, tantangannya ngadepin tantangan tantangannya kerja Bu. juga. Oh, Ya itu ngadepin orang-orangnya sih, baiklah. organisasinya agak-agak apa namanya agak-agak keras, agak untuk berorganisasinya agak-agak berat. Jadi pasti ada plus minusnya juga. Oke. Terus tadi ya, jadi udah kejawab tuh buat tadi yang nanyain kayak bisa nggak traveling, sangat bisa banget. Apalagi kalau di negara Eropa tuh kan kesana sedikit tuh udah beda negara kayak gitu-gitu. Terus juga bisa secara Mhm. gratis dan lain sebagainya. Terus yang bagus lagi tuh sih kayak ada tuition buat anak dan juga Iya, parental kayak gitu. Itu parental sangat living. bagus buat ngejaga well-beingnya setiap employee gitu Mhm. ya, Mbak. Iya, Terus well-beingnya misalnya lumayan itu dan apa? di sana ada cuti kayak cuti melahirkan gitu berapa bulan Mbak kalau di sana? Nah itu masuknya parental living. Oh, yang setahun itu ya? Iya, yang setahun itu. Jadi kalau Wow. di Swedia itu sebenarnya enak banget sih. Jadi misalkan orang tua dua-duanya dapat setahun. Jadi bapaknya Hmm. dapat setahun, ibunya dapat setahun. Kalau kalau di Jerman itu kayaknya juga mirip-mirip sih. Biasanya sekitaran setahun sih parental leaving tuh. Standar di Eropa biasanya sama. Itu untuk satu anak atau nanti kalau ada Satu anak anak. lagi? Ada anak Oh, lagi ya berarti 2 tahun. wih, keren banget. Jadi Kayaknya di bisa per anak. UNICEF apa apa kayak gitu kayaknya juga diterapkan sih Mbak kayak gitu. Oh. Tapi Terus kurang juga tahu sih. kalau di Swedia, misalkan anaknya sakit gitu, kita bisa izin. Dan itu izinnya gampang. Jadi kayak kita harus mengutamakan anak daripada pekerjaan. Gitu di Swedia itu dimaklumi kalau misalkan oh anak saya sakit di rumah sakit, saya nggak masuk kerja gitu. Hmm. Nggak akan ada yang protes. Tapi untuk kesehariannya overwork nggak Mbak? Kayak lembur dan lain sebagainya kayak gitu. Oh enggak, kalau Swedia enggak banget. Oke. Okay. Kalau orang sini tuh orang Swedia tuh apa ya, slow banget sih kayak aku bilang lebih, kalau menurut aku terlalu slow ya, terlalu males. Jadi mereka nggak mungkin kerja lebih dari 8 jam. Overwork juga ada sih. Cuman biasanya dapat tambahan gaji. Cuman itu nggak direkomendasiin. Sebenarnya kalau di bawah hukum Uni Eropa sendiri,
maksimal itu 3 jam dalam sehari. Jadi maksimal kita boleh overwork sama 3 jam. Lebih dari itu nggak boleh. Oh gitu. Tapi kalau misalnya emang ada pekerjaan yang belum selesai itu kayak harus diberhentikan saat itu dan dilanjutkan besok atau gimana tuh Mbak? Kalau menurut aku tergantung pribadi masing-masing ya. Hmm. Kalau misalkan kita ditunda dilanjutin besok, sebenarnya juga nggak masalah. Cuman yang jadi masalah misalkan kita ada deadline dari atasan, misalnya kita harus submit ini tuh besok, deadline-nya besok, cuman kita nggak bisa fulfill, nah itu kita harus kasih alasan. Alasannya gimana? Nah itu balik ke pribadi masing-masing. Cuman biasanya kalau di tempat aku itu bisa dimaklumin. Oke. Nice, nice. Terus, oh ini sih Mbak, tadi mungkin yang belum disebutin kayak tadi kan gambaran pekerjaan di sini sama di sana kan beda ya. Kayak tadi S3 aja berpeluang jadi karyawan yang di company besar kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau pekerjaan yang banyak dicari di sana itu tuh yang kayak apa sih Mbak? Yang dia kerjanya di ranah apa sih? Biasanya di ranah ini ya, teknik ya, teknik lumayan banyak sih. Fisikawan itu kalau kayak di UK kemarin tuh fisikawan itu benar-benar dibutuhin banget. Kayak kita bisa masuk ke bidang mana aja gitu. Kayak misalkan jadi programmer itu juga banyak yang dibutuhin. Orang-orang teknik kayak misalkan sekarang aku di bidang manufaktur pakai laser kan. Jadi kayak misalkan laser cutting buat motong bahan-bahan, terus udah gitu orang teknik banyak sih, PR juga banyak sih. Aku kemarin ngobrol sama temanku yang orang PR, biasanya yang dia pernah kerja di fashion industry gitu. Terus itu lumayan banyak sih, pilih-pilihannya agak banyak sih. Bagian art juga ada, terus gitu. Oke, berarti emang banyaknya di sana IT, teknik kayak gitu-gitu ya Mbak? Ya, IT teknik. Oke. Nah, ini karena online sharingnya akan berlangsung 3 menit lagi selesai. Mungkin teman-teman yang ada yang mau tanya bisa di kolom chat atau mungkin nyalain video dan juga voice call-nya. Oh, ini ada yang nanya sih Mbak lewat chat Apa? pribadi. Eh, sebentar. Oh, ini. Kalau di Swedia itu sendiri, ada terbuka nggak sih offering untuk lowongan orang asing di luar orang Swedia? Atau mungkin mereka memang uh, mempertahankan orang Swedianya dulu nih, memprioritaskan orang Swedianya dulu nih daripada orang asingnya, kayak gitu Oh, nggak sih enggak, Mbak? kalau di Swedia lebih terbuka. Swedia sebenarnya kalau dari segi itu lebih terbuka daripada UK ya. Kalau UK itu kita masuk, orang-orang non EU itu masuk urutan terakhir dalam prioritas rekrutmen. Tapi kalau di Swedia biasanya netral. Oke. Bahkan mereka bahkan sebenarnya ya yang aku dengar malah nih di bidang akademia ya, Hmm. banyak profesor, biasanya kalau profesornya asing, mereka lebih prefer untuk dapat mahasiswa asing daripada mahasiswa Swedia karena mereka tahu kalau orang Swedia itu males-males. Jadi direkrutnya banyak kan dari orang asing gitu. Gitu. Iya, dan Oke. kalau di Swedia lebih lebih apa namanya lebih terbuka dan lebih equal daripada UK. Kalau aku bilang Karena soal itu. itu tadi ya, eh apa namanya, orang asing itu bisa dibilang skill dan kompetensinya kadang-kadang juga Lebih dibutuhkan tinggi. untuk ya. Iya. Tuh, semangat teman-teman. Bisa kita jadi jangan minder ya dengan kemampuan dan kompetensinya kita. Terus kali ini kalau dari Iya. chat sih udah selesai sih ya Mbak. Mungkin ada tambahan Udah. dari Mbak Sandra sebelum kita mengakhiri hari ini. Hmm, udah sih kayaknya. Semangat aja buat teman-teman. Everything is possible. Jadi kalau misalkan itu daftar-daftar aja. Yang penting di cover letter sama CV-nya sih. Itu penting banget karena first impressionnya dari situ kan. Oke, benar banget nih. Oh iya, aku juga mau ngasih aku bukan endorse ya, tapi ini mau ngasih satu referensi untuk teman-teman yang mau bikin cover letter, CV, resume yang
internasional kayak gitu bisa banget lihat di YouTube, ada yang namanya English with Lucy kalau nggak salah. Itu aku suka nonton Oh, itu juga. English Itu with Lucy, iya. iya, itu Aku juga suka dia, itu dia bagus. detail banget ngasih taunya bisnis, caranya apa namanya, bikin CV itu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Teman-teman bisa contoh formatnya dari situ, itu juga menarik. Tuh. Yang penting kan langkah pertama, ini dulu ya Mbak, daftar dulu ya. Iya, daftar Sayang, dulu. mimpi tapi kalau nggak didaftar ya sama aja nanti. Oh Iya, ini ada yang nanya, English with Lucy. Oke, English with ada Lucy. tambahan lagi kah teman-teman yang mau nanya, atau mungkin Mbak Sandra mau nambahin? Apa ya? Udah sih kayak dari Ini aku. oke, makasih banget ya Mbak Sandra untuk waktunya hari ini. Oh ya, ini mungkin buat membuat semangat teman-teman kalau mau berkarir di Swedia. Ini ada Eh, lagi, apakah ada ada tips nih, untuk mendefinisikan diri? definisikan diri tuh gimana ya? Gimana ya? Maksudnya mengenal diri kita. Mengenal diri kita. Kak, bidang AI gimana di Swedia? Oke, bidang AI banyak kok, banyak yang apa namanya, udah mulai apa, banyak startup di sini bidang-bidang AI. Mungkin yang Terus, tertarik bisa dikembangin. Di mhm, Indonesia juga banyak sih, jadi bisa dapat pengalaman di sini dulu, terus nanti kalau oke bisa apply ke sana kayak gitu. iya, Terus kalau, oh mungkin aku akan jawab yang ini sih, iya mendefinisikan mendefinisikan diri. diri. Kalau mendefinisikan diri itu mungkin maksudnya mencari tahu kita itu seperti apa ya, kompetensinya, Mhm. skillnya, kita tuh mau kemana, potensi, minat, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa track pencapaian teman-teman beberapa tahun terakhir, itu kira-kira apa aja sih. Nah, kan kompetensi ya, baru nanti disesuaikan sama mimpi teman-teman. Teman-teman sebenarnya punya mimpi apa. Nah, tapi ngomongin soal itu, sebenarnya kita juga ada di Best Talent untuk program mengenali potensi dan juga karakter kita. Tapi itu nanti masih beberapa bulan lagi sih untuk program itu. Jadi teman-teman bisa stay tune di Best Talent ini. Ada lagi nih Mbak, kayak Iya, tadi belum dipancing pertanyaan-pertanyaannya. Ini di Indo ini banyak Mbak, yang ngalah sama ego dan akhirnya karir di lintas bidang. Kalau di Swedia seberapa mudah nyari karir yang relate dengan lebih bidang kita, Kak? Eh Sebenarnya kalau aku ngerasanya ya, dibandingin waktu itu aku ngerasa sama di Indonesia, lebih gampang sih, lebih banyak. lebih banyak Lebih di mana Mbak? lebih banyak di sini di luar atau di Eropa secara general. Hmm. Kalau di Swedia juga lebih mudah sih. Cuman sekarang kan aku juga kemarin dengar dari mahasiswa S2 aku, dia juga lagi nyari kerjaan, tapi karena COVID-19 ini juga banyak kerjaan yang banyak perusahaan yang tutup dan ngurangin karyawan juga di sini. Jadi keadaannya juga mirip-mirip sih sebenarnya. Tapi kalau untuk peluangnya menurut aku masih lebih banyak. Oh ya Mbak, mau nanya dong, kalau di sana itu eh, karena COVID-19 ini kan pada banyak yang keluar dari perusahaan dan lain sebagainya, itu solusinya mereka tuh apa Mbak? Ada nggak kayak mereka bikin usaha atau apa kayak gitu? Aku sebenarnya nggak Hunting begitu supirnya. ngikutin berita ya. Hmm. Aku cuman dengar-dengar aja dari orang banyak juga yang mulai startup karena pemerintah Swedia itu sendiri kan lagi apa sih namanya mempromosikan startup ya. Jadi jadi banyak juga yang apa namanya mulai bikin perusahaan sendiri. Cuman karena di Swedia sendiri nggak ada lockdown kan, jadi sebenarnya kita dari awal tuh nggak ada namanya lockdown, tetap kerja seperti biasa. Jadi mungkin impact-nya nggak sebesar negara-negara lain. Oke. Oh iya, ini tadi sebenarnya udah dijawab ya, apakah di Swedia Uh-uh. bidang pekerjaan harus sesuai dengan jurusannya itu kayak tadi yang penting skill yang dibutuhkan itu sesuai dengan pengalaman kita ya Mbak tadi. Iya, Oke. iya, Alfalji Arrahman. Saya fisika dan bidang sains di Indonesia masih agak susah kak, bikin startup sendiri. Bisa, bisa, bisa. Atau Bikin startup, mungkin ya cari opportunity keluar, kan bisa jadi nggak iya. keterima di sini itu bukan berarti nggak punya kompetensi untuk dapat peluang di luar loh. Bisa jadi rezekinya Hmm. mungkin di luar negeri.
Iya, bisa jadi gitu. Yang aku lakuin kemarin juga gitu sih, kayak di Indonesia agak kurang kan ini fisika, jadi ya udah aku nyarinya di luar, dapetnya di luar ya udah. Mantep tuh. Jadi kalau yang udah nyerah cari kerja di sini susah, apalagi setelah terdampak COVID ini kan susah banget ya cari kerja, apalagi yang kita mau. Nah itu bisa coba membuka hati, membuka pikiran untuk apply ke luar negeri kayak gitu ya. Oh ya tadi juga buat mengin-mengin ini ke teman-teman. Tadi ceritanya dari Mbak Sandra tuh menarik banget, kayak kamu bisa tinggal di luar negeri, bisa traveling dan juga apa namanya kesejahteraannya tuh terjaga juga di setiap perusahaan, nggak overwork, terus ada jaminan-jaminan yang lainnya, tapi yang paling penting adalah skill-skillnya juga harus mumpuni. Kalau mau kerja di luar negeri ya berarti harus menerapkan standar hidup dan juga kualitas orang-orang di sana. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi nih teman-teman sebelum saya tutup karena udah lebih dari 5 menit. Ada lagi Mbak. Oke. Oke, ini Oke, ya. berarti tidak harus ada ijazah kita, Kak. Seumpama saya suka bidang engineering, tapi kuliah salah masuk jurusan. Oke, sebenarnya Oke, asal gimana sih nih? oh ini dia suka bidang engineering, tapi kuliahnya nggak di engineering kayaknya. Tapi pengen kerja di engineering gitu. Oh gitu. Tapi ada pengalaman di Mungkin. engineering nggak? Sebenarnya kalau ada pengalaman di engineering dan kita bisa tulis pengalaman itu di cover letter atau tunjukin di CV, bisa-bisa aja sih sebenarnya. Kalau kalau misalkan aku ada di posisi itu, aku bakal kasih alasan juga kenapa aku pengen, misalkan ya aku tadinya ngambil fisika tuh pengen pindah ke teknik, aku jelasin juga kenapa aku pindah ke teknik kayak gitu. Harus dijelasin aja sih. Oke, untuk coba karir di luar gimana ya Kak? Sebelumnya belum pernah sama sekali stay di luar negeri, baik untuk kerja atau S2. Sebenarnya kalau menurut aku, probability-nya sama aja, bisa-bisa aja. Selama balik lagi CV sama cover letter, gimana kita nulis di CV sama cover letter itu biar kita bisa menarik. Kita harus tunjukin meskipun kita di Indonesia tapi kita punya skill bahasa Inggris yang bagus, kita punya komunikasi yang bagus, dan kita bisa apa namanya, kita samalah standarnya sama kayak yang di sini gitu. Itu sebenarnya bisa-bisa aja sih. Karena ini juga ya Mbak, eh bisa apa enggak ya contohnya Mbak Sandra bisa dari Pajajaran, Universitas Pajajaran, bisa di Glasgow, bisa kerja di sana, itu kan juga bukti nyata bahwa ya sebenarnya ada kok opportunity kita untuk Iya. bisa ke sana kayak gitu. Dan juga kalau emang teman-teman tertarik untuk benar-benar cari kerja di luar negeri ya cari ide ini, coba benerin LinkedIn-nya kalau bisa. LinkedIn-nya standarnya tuh bikin CV-nya juga CV internasional, terus apply job di job-job apa portal-portal karir itu kan juga banyak banget nih. Yang paling penting tuh daftar dulu. Iya, daftar dulu itu penting. Ya, Soalnya oke, kalau nggak Mbak. daftar nggak akan bisa keterima Nah, juga. bener banget nggak bisa dilihat nanti. Oh Oke, iya, teman. satu amatir. Kayaknya aku tahu sih namanya, angkatan 12 itu 2013, 2012 ya. Oh iya. Namanya familiar kok. Oke, Ya Mbak makasih Sandra. datang ya buat teman-teman semuanya. Makasih juga udah dengerin. Ya, makasih banget loh buat teman-teman di sini yang udah hadir dan juga udah ngikutin Mbak Sandra dari awal sampai akhir, dan juga makasih banget terutama buat Mbak Sandra atas Iya. insight-nya, atas kontribusinya untuk sharing di Best Talent ini. Nah, semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan manfaatnya, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa DM di mana nih Mbak kontaknya Mbak Sandra, mungkin Bisa Instagramnya di Mbak Sandra email dan bisa di atau email. bisa DM lewat sosial mediaku Hasandra Dewi, itu Instagram aku. Terus bisa email juga. Ya Iya tuh sih. bisa banget tuh teman-teman, tinggal Iya. hubungi, catat namanya aja, nanti di search di Google udah ketemu. Iya. Gitu ya. Iya, di Google aja itu juga ketemu. Nanti di Google namaku itu juga ketemu. Bisa Nah, bener banget. kontak dari mana aja. Oke, Makasih buat bisa semuanya banget. ya. Oke, Semoga membantu. Semangat, amin, semangat, makasih juga. semangat. Oke, makasih juga buat Mbak Sandra, dan juga teman-teman mau ngingetin lagi kalau Best Talent setiap minggunya akan ada online sharing dan ini free, teman-teman bisa ikut online sharing dari kita, dapetin manfaatnya, dan yang paling penting dipraktekkan tips-tipsnya. Oke, sekian Iya. dari saya, Hasna. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Makasih buat teman-teman semua dan juga Mbak Sandra.
Selamat malam. Ini acaranya aku tutup ya. Ya, terima kasih. Ya, dadah. Sampai Dadah. jumpa.